Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat. Alhamdulillah, pada hari ini hari kedua bulan suci Ramadan, saya akan menyampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar, talil Qur'an wa hafil lisan wa mu'isimil ji'an wa sha'imin fi syahri Ramadan. Rawahu Abu Dawud at-Tirmizi an Ibnu Abbas. Apa yang disampaikan dalam hadis ini? Tadi mengatakan al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga merindukan 4 golongan. Jadi surga yang merindukan ini. Mudah-mudahan pemirsa siraman rohani yang melihat video ini bagian dari keempat ini. Yang pertama, talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini, kita ketahui secara bersama bahwa ketika bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya, Masya Allah. Satu kebaikan menjadi 10, 10 kebaikan menjadi 1000, bahkan bisa lagi berlipat ganda karena berkahnya Ramadan itu. Ini yang pertama. Banyak hal yang sudah dipraktekkan bahwa ketika kita ingin tamat 1 juz baca dalam tiap harinya 1 juz, kita bisa tamatkan 30 juz dalam 1 bulan Ramadan ini. Yang kedua, wahafil lisan, orang yang mampu menjaga lisannya. Karena kenapa? Lisan itu lebih berbahaya ketimbang semurah yang melukai kita. Ada pepatah yang mengatakan bahwa ketika semurah yang melukai kita 1 pekan, 2 pekan itu sudah bisa sembuh. Akan tetapi ketika lisan yang membuat orang rusak itu akan susah dilupakan. Mungkin hari ini bisa dilupakan, tapi ketika kita ketemu lagi orangnya, pasti kita katakan, oh ini dulu yang cerita kak, oh ini dulu yang gosip kak. Nah itulah bahayanya wahafil lisan. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mampu menjaga lisannya, maka orang yang dirindukan surga. Banyak orang berhasil karena lisannya, tapi jangan heran banyak juga orang yang rusak karena lisannya. Maka dari itu, pergunakanlah mulut kita, pergunakanlah lisan kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatnya. Yang ketiga, orang yang memberikan kepada orang yang kelaparan. Nah, ini yang ketiga. Jadi saya berikan contoh ketika ada tamu kita dari perjalanan jauh, seumpamanya dari Makassar mau ke Wajo, jangan kita tanya, bilang mau ki makan, jangan, pasti bilang malu-malu, langsung saja kasih makan. Atau kita bisa tanya-tanya, singgah ki gadi mandiri. Nah, artinya kalau singgah berarti dia sudah makan. Begitu. Karena kenapa? Barang siapa yang membuat orang makan yang kelaparan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dirindukan surga. Masya Allah, banyak saudara-saudara kita di luar sana yang membutuh pertolongan kita. Ketika kita mampu dalam persoalan materi, bantu dia dengan materi. Kalau kita bisa bantu dengan pikiran, bantu kita dengan pikiran. Karena kenapa? Banyak sekali saudara-saudara kita yang membutuhkan ulur tangan kita. Apalagi di era pandemi COVID-19 ini, ekonomi sangat menurun dan banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan itu. Ketika Anda membuat dia nyaman, ketika Anda
memberikan orang yang kepada kelaparan, apa kata Rasulullah? Kita dirindukan surga. Masya Allah. Yang terakhir, yaitu adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Makanya itu kadang ada orang yang mengeluh, "Wih, kenapa saya haus terus kak kalau berpuasa kak?" Makanya ada niat. Niat memang ketika sudah makan subuh, makanya ketika kita niat itu akan dibantu. Kita akan dibantu merasakannya. Nah, apa kira-kira hikmah kenapa kita berpuasa? Kita ingin merasakan apa yang dirasakan orang. Bagaimana susahnya ketika kita menahan lapar. Mulai dari pagi tidak makan, sampai siang tidak makan, sampai sore tidak makan. Makanya kita berpuasa itu untuk merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita. Bersyukurlah kita yang mampu dalam materi dan mampu untuk tempat tidurnya. Bayangkan saudara-saudara kita yang di sana makan pun susah, apalagi tempat tidur. Marilah kita bantu teman-teman kita. Jadi pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keempat yang dirindukan surga ini kita terdiri di antaranya. Kalau kita bukan di ta'lil Quran, kita diwahafil lisan, atau memberikan makanan kepada orang yang kelaparan, atau soma Ramadan, atau berpuasa di Ramadan. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari saya manusia yang tak luput dari kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.